Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pertempuran medan area. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian, tokoh dan latar belakang, nilai-nilai, akhir peristiwa, dan kronologi. Pengertian pertempuran medan area adalah salah satu tragedi dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini terjadi saat rakyat Indonesia yang tinggal di Sumatera Utara melawan sekutu dan Netherlands Indische Civil Administratie atau dengan NICA di kota Medan pada 9 Oktober 1945. Tragedi ini berawal dari kedatangan pasukan sekutu yang merupakan pasukan Inggris ke Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, pemerintah Indonesia menyediakan hotel di kota Medan untuk mereka. Namun, perbuatan baik rakyat Indonesia tidak berbalik. Mereka justru memulai memancing konflik dengan Indonesia. Latar belakang pertempuran medan area. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai di kota Medan pada 27 Agustus 1945. Tentara Jepang membuat sensor ketat berita dan keterlambatan berita proklamasi. Kabar kemerdekaan ini disampaikan oleh Mr. Teku M. Hasan. Dia kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial, Ahmad Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Kelompok ini beraksi pada tanggal 4 Oktober 1945 untuk mengambil alih gedung pemerintah dan persenjataan milik Jepang. Pasukan sekutu yang diboncengi NICA datang pada 9 Oktober 1945, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly bersama NICA mendarat di kota Medan. Tanggal 18 Oktober 1945, pihak sekutu mengeluarkan maklumat. Isi maklumat tersebut adalah larangan membawa senjata dan semua senjata harus diserahkan pada sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, Apnei sampai memasang papan bertuliskan Vaikid Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan. Papan tersebut memicu kemarahan rakyat Sumatera Utara. Pihak sekutu dan NICA melakukan aksi serupa di beberapa kota di Indonesia. Hal ini memicu perlawanan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pemuda di Sumatera. Pada 10 Desember 1945, pasukan dari Inggris dan NICA berusaha menghancurkan KMP TKR di Trepes. Namun, usaha tersebut digagalkan oleh pemuda. Para pemuda melakukan perlawanan hingga menghancurkan beberapa truk milik sekutu. Kronologi. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kabar gembira tersebut baru sampai ke rakyat Medan 10 hari berselang atau pada 27 Agustus 1945. Namun, kedatangan pasukan sekutu yang disertai oleh NICA atau Bala Tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara merasa terusik. Ahmad Tahir dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan mengisahkan di Medan, Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. NICA mengumpulkan para mantan serdadu Belanda di Medan untuk membentuk kembali kekuatan militer mereka. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Tahir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela. Pada masa pendudukan Jepang dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Tanggal 13 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak lencana kebanggaan tersebut. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Dalam peristiwa yang disebut pertempuran medan area itu, pihak Republik berhasil melumpuhkan hampir 100 orang serdadu Belanda. Hal ini membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah aturan. Ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Mereka yang masih membawa senjata diwajibkan menyerahkannya kepada pihak Belanda atau sekutu. Tentu saja, rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Patrick Matanasi dalam Sejarah Pertempuran Medan Area menuliskan tanggal 1 Desember 1945, sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik kota Medan.
Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulis Vaikid Boundaries Medan Area. Penyebutan Medan Area sebagai nama pertempuran ini diklaim berawal dari papan tersebut. Konflik kian membara. Terjadilah peperangan lagi pada 10 Desember 1945. Pasukan RI di bawah komando Abdul Karim meladeni tentara Sekutu atau Belanda di Deli Tua. Di kota Medan, Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran. Tercatat dalam sejarah Sejarah Nasional Indonesia, karya Marwati, Junaed Pospunogoro, dan kawan-kawan. Kaum rakyat pejuang di Medan meladeni serbuan tersebut. Perang yang terjadi membuat jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Buku Republik Indonesia Sumatera Utara mencatat kala itu kota Medan digempur peperangan. Situasi kacau balau. Para prajurit Sekutu melakukan berbagai tindakan keji yang membuat rakyat Medan kian murka. Selanjutnya, seseorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini, Ted Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai Sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai Republik. Jalan kereta api dari Pulau Berayan ke Medan jadi pembatasnya. Akhir peristiwa. Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 pukul 12 malam. Setelah ada perintah dari Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sesudah itu, Panitia Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah kita harus menghargai jerih payah pahlawan-pahlawan negara kita yang rela berjuang sedemikian rupa agar kami orang-orang yang sudah terbebas dari jajahan negeri asing tidak merasakan derita mereka yang merasakan tersiksa karena penjajahan tersebut. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang kita dapatkan dari beberapa sumber, terdiri dari ada Bapak Ahmad Tahir, Bapak Abdul Karim, dan Bapak Dr. Saharjo. Dan ini ada Bapak Brigjen T.E.D. Kelly, Suharjo Harjo Wardojo, Jenderal Suhardi Harjo Wardojo. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengertian yang tidak jelas, karena kami tidak luput dari kesalahan, namanya juga manusia kan. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.